Film ini bercerita tentang seorang penembak jitu melakukan aksi brutal di siang hari bolong, menewaskan 5 orang secara acak di Pittsburgh. Polisi segera menangkap seorang tersangka bernama James Barr, mantan penembak jitu militer. Namun, saat diinterogasi, Barr hanya memberikan satu pesan: "Find Jack Reacher." Jack Reacher, seorang mantan perwira polisi militer dengan keahlian investigasi dan pertarungan, tiba di kota untuk menyelidiki kasus tersebut. Bersama seorang pengacara bernama Helen Rodden, ia menemukan bahwa kasus ini tidak sesederhana yang terlihat. Cerita diawali dengan memperlihatkan seorang penembak jitu yang sedang membidik targetnya dari atas gedung. Ia menembak sebanyak 5 orang secara acak. Entah apa tujuannya. Tak berselang lama, polisi pun berhasil menangkap si pelaku yang bernama James Barr. Namun, saat melihat wajahnya, jelas bahwa bukan dialah pelaku sebenarnya. Seorang detektif kepolisian bernama Emerson ini, babang usianya, menganggap jika James, seorang mantan tentara kriminal, adalah pelaku yang telah menewaskan 5 warga sipil yang kita lihat di awal tadi. Emerson pun berbincang dengan seorang jaksa wilayah tentang siapa Jack Reacher dan asal-usulnya. Ternyata, Jack Reacher hidup seperti hantu. Ia tidak memiliki catatan kriminal, tidak memiliki identitas yang jelas, dan mustahil untuk ditemukan. Tak lama, muncullah Jack Reacher yang datang ke kantor tempat Emerson. Saat ini, James setengah terbaring koma di rumah sakit setelah para tahanan menghajarnya saat sedang dibawa ke penjara. Tampaknya, hal ini memang sengaja dilakukan oleh oknum kepolisian yang membawanya, karena sosok James sangat dibenci oleh semua orang. Muncullah pengacara pembela James Barr yang merupakan putri dari Pak Jaksa sendiri, yakni Helen. Sebagai seorang individu yang memegang prinsip hak asasi manusia, Helen adalah satu-satunya orang yang bersimpati kepada James dan bersedia untuk memberikan pembelaan di persidangan. Kedatangan Jack Reacher memberi informasi yang mungkin bisa membantu James di penjara. Tapi, sekali lagi, Jack menegaskan bahwa dirinya bukanlah sahabat James Barr, melainkan orang yang dulu pernah menangkapnya karena kejahatan di militer. Jack Reacher pun menjelaskan bahwa ada 4 tipe orang yang bergabung dengan militer. Pertama, karena tradisi keluarga. Kedua, patriot yang memang ingin mengabdi untuk negara. Ketiga, orang yang hanya butuh uang dan pekerjaan. Dan terakhir, ada orang yang memiliki hasrat untuk membunuh tapi ingin melakukannya secara legal, sehingga dia masuk ke militer untuk berperang. Orang yang termasuk tipe terakhir itu adalah James Barr. James memang terlalu pintar, tetapi dia memiliki ambisi untuk menembak. Singkat cerita, malam pun tiba. Jack terlihat sedang duduk sendirian di sebuah bar, di mana dia didatangi oleh seorang wanita muda bernama Sandy. Parasnya sekilas tidak mencurigakan. Namun, saat dia mencoba mencari tahu tentang Jack, saat itulah Jack langsung menyadari bahwa ada seseorang yang telah menyuruh Sandy untuk mendekatinya. Kemudian, muncul teman-teman pria Sandy dengan postur tinggi besar. Mereka sengaja mencari masalah dengan Jack dan mengajaknya berkelahi di luar. Tentu saja hal ini bukan masalah besar bagi Jack. Dengan pengetahuan dan kemampuannya sebagai mantan agen militer, Jack tidak gentar dengan 5 pemuda tersebut. Ia langsung melumpuhkan satu persatu dari mereka dengan cukup mudah. Sampai akhirnya polisi muncul dan menangkap mereka semua. Setelah Helen menjamin Jack agar dibebaskan, Jack pun melihat raut wajah nelangsa dari Helen. Setelah ditanya, ternyata Helen baru mendapat informasi terbaru tentang kelima korban yang tewas, yang ternyata kebanyakan dari mereka adalah orang biasa yang tak seharusnya mati dengan cara mengerikan seperti itu.
Korban pertama adalah seorang pengasuh anak usia 6 tahun. Kedua, seorang ibu yang bekerja sebagai petugas kebersihan. Ketiga, seorang wanita cantik yang merupakan istri seorang manajer. Keempat, Olin Archer, seorang istri kontraktor yang suaminya belum lama ini meninggal, sehingga dia sedang sibuk mengurus semua bisnis tersebut. Kelima, seorang kepala rumah tangga yang diketahui sering terlibat cekcok dengan istrinya dan ternyata terlibat perselingkuhan dengan istri si manajer yang juga menjadi korban insiden ini. Meski belum ditemukan petunjuk yang lebih spesifik, Jack yakin bahwa ini bukanlah tembakan acak seperti yang diyakini oleh semua orang termasuk Helen. Apalagi setelah Jack memeriksa sendiri TKP yang menjadi posisi si penembak melepas tembakannya. Jack menemukan beberapa hal yang tidak sesuai dengan cara atau metode yang biasa dipakai oleh James Barr. Tapi Jack memilih untuk tidak memberitahukan hal itu kepada Helen sebelum dia bisa mendapatkan bukti otentik tentang ketidakterlibatan James Barr. Di sisi lain, kita melihat Samsul, si tukang nuntun yang sejak awal terus mengikuti Jack Reacher. Ia akhirnya membawa kita ke tempat yang mengungkap semuanya. Di situ, kita akan melihat pelaku alias penembak sesungguhnya yang sempat kita lihat di awal film. Ternyata, Samsul bekerja untuk si penembak dalam penanganan lokasi pada insiden tersebut. Si penembak ini bernama Charlie dan bosnya bernama Jarod. Tujuan Samsul dipanggil adalah gara-gara insiden tempo malam saat 5 pemuda mengeroyok Jack Reacher. Ternyata itu merupakan perintah dari Samsul yang berinisiatif untuk melenyapkan Jack Reacher. Namun Samsul malah dimarahi oleh Charlie dan Jarod karena bertindak tanpa izin. Bukan apa-apa, tindakan Samsul menyuruh keroco-keroco itu justru menimbulkan kecurigaan, baik dari polisi maupun dari Jack Reacher sendiri. Karena tindakan bodohnya itu, Samsul harus mendapat bayaran kecil dari film ini. Charlie langsung menembaknya saat itu juga. Jelas sudah bahwa Charlie dan Jarod adalah orang yang sangat jahat, yang tak segan membunuh siapapun. Namun, motif mereka membunuh kelima warga sipil tersebut masih belum diketahui. Kembali ke Jack Reacher, sesuai prediksi Charlie dan Jarod, Jack benar-benar mencari komplotan yang mengeroyoknya tempo malam, berharap mendapatkan petunjuk. Saat mengobrol dengan Sandy waktu di bar, Sandy sempat mengatakan bahwa dirinya bekerja di sebuah toko suku cadang yang tak jauh dari bar tersebut. Jack langsung pergi ke toko itu untuk menemui Sandy. Demi mendapatkan informasi, ternyata benar, Sandy akhirnya mengaku bahwa malam itu dirinya hanya disuruh oleh salah satu teman prianya untuk memancing Jack keluar dari bar. Jack Reacher yang berkepribadian tegas tapi baik pun berjanji tidak akan menyakiti Sandy asalkan dia mau memberitahu alamat tempat tinggal teman prianya tersebut. Sesampainya di sana, Jack langsung memeriksa seisi rumah pemuda tersebut yang ternyata kosong. Namun, tiba-tiba muncul 2 pria yang sempat ikut mengeroyok Jack waktu malam itu. Walaupun mereka bertubuh besar, jelas mereka tidak mampu mengimbangi kemampuan Jack Reacher. Jack berhasil melumpuhkan mereka bertiga dengan mudah dan mencoba menanyakan keberadaan teman mereka yang satu lagi yang ternyata sudah mati dibunuh oleh Samsul sebelumnya. Selesai dari sana, Jack pun kembali menemui Helen untuk menjelaskan hipotesisnya mengenai kasus ini yang sudah mulai terungkap sekitar 60%, bahwa James Barr bukanlah pelakunya. Meski James Barr bukan orang yang pintar, sepengetahuan Jack, dia adalah orang yang sangat terlatih. Jika James berniat membunuh 5 orang secara acak, dia tidak akan melakukan itu dari atas gedung. Saat itu, arah cahaya matahari berada di sampingnya.
yang pasti akan mengganggu pandangannya. Menurut hipotesis Jack, James Barr akan melakukan tembakan dari jembatan dengan posisi membelakangi matahari. Ditambah, dia tidak perlu keluar dari mobil, sehingga barang bukti seperti selongsong peluru akan jatuh di dalam mobilnya. Setelah aksinya selesai, dia tinggal pergi tanpa harus repot-repot turun dari gedung. Jack Reacher mengatakan bahwa kasus ini bukan pembunuhan acak, ada satu target spesifik yang menjadi sasaran utama, sedangkan sisanya hanyalah target sampingan. Untuk menyamarkan kasus ini, seolah-olah pembunuhan acak yang dilakukan oleh James Barr. Ternyata, target utama sebenarnya adalah Olin Archer, si istri kontraktor yang belakangan diketahui sedang bermusuhan dengan sebuah perusahaan besar bernama Lavender Enterprise. Hal ini tentu membuat Helen langsung terkejut, karena ternyata kasus yang sedang ditanganinya bukanlah kasus pembunuhan acak, melainkan sebuah konspirasi besar, mungkin dilakukan oleh orang-orang penting dan berbahaya di perusahaan Lavender tersebut. Namun, permasalahannya sekarang adalah Jack harus menemukan siapa penembak yang menjadi pelaku insiden tersebut, yang pastinya mengenal James Barr dengan baik, karena sudah jelas bahwa James Barr telah dijebak oleh orang tersebut dengan memanfaatkan catatan kriminalnya saat masih menjadi tentara di medan perang. Sementara itu, Sandy yang baru saja keluar rumah untuk pergi karaokean bersama seorang pria tua kaya, gadun, tiba-tiba didatangi oleh Charlie. Ia dan satu temannya pun membunuh Sandy dengan satu bogem, lalu membekapnya sampai habis napas. Tujuannya untuk melenyapkan saksi yang bisa mengarahkan Jack Reacher dan polisi kepada mereka. Tak lama, Emerson dan pihak kepolisian datang ke TKP untuk melihat jasad Sandy. Setelah diselidiki, diketahui bahwa Sandy tewas hanya dengan satu pukulan, alias satu pukulan. Emerson langsung teringat pada sosok Jack Reacher yang pastinya memiliki kemampuan untuk melakukan hal seperti itu. Secara kebetulan, Jack Reacher yang belum mengetahui kejadian ini berniat menemui almarhum Sandy untuk menanyakan informasi lain. Namun, Jack langsung dibuat olok-olok ketika melihat rumah Sandy penuh dengan polisi dan Emerson. Emerson pun langsung bergerak untuk menangkapnya. Sadar bahwa dirinya pasti dituduh telah membunuh Sandy, Jack Reacher berusaha meloloskan diri dari Emerson dan polisi lainnya. Terjadi kejar-kejaran yang memacu adrenalin, apalagi Charlie dan satu temannya ikut nimbrung untuk membunuh Jack. Namun, karena Jack Reacher mendapatkan backing dari sutradara, ia berhasil lolos dari mereka semua dengan turun dari mobil dan berjalan santai ke kerumunan orang di pinggir jalan. Selesai dengan adrenalin, Jack pun melanjutkan penyelidikannya. Ia mendatangi sebuah tempat alat-alat berburu sekaligus lapangan latihan menembak yang lokasinya tak jauh dari tempat tinggal James Barr. Tujuannya adalah untuk mengetahui dengan siapa saja James Barr sering datang ke sana. Si Abah, pemilik toko ini, ternyata tidak terlalu setuju dengan pemberitaan buruk tentang James Barr di televisi. Ia sukarela membantu Jack Reacher dengan menunjukkan rekaman CCTV yang memperlihatkan siapa saja yang sering datang ke sana. Bersama James, akhirnya ketahuan bahwa James Barr sering latihan menembak dengan seseorang yang dianggap teman, padahal menusuk dari belakang, yakni si Charlie, beralih ke Helen yang sedang menjelaskan fakta sebenarnya kepada ayahnya, Pak Jaksa Wilayah. Namun, beliau tidak terlalu percaya, apalagi semua informasi tersebut datang dari Jack Reacher yang saat ini ditetapkan sebagai tersangka atas kematian Sandy. Tak ingin capek-capek berdebat dengan ayahnya, Helen memutuskan pergi. Saat itu ada Emerson yang kebetulan naik lift bersamanya. Ternyata Emerson sang detektif kepolisian
adalah bagian dari komplotan Charlie. Ketika Helen disandera di markas Jarod, Jack Reacher pun menghubungi ponselnya. Telepon diangkat oleh Charlie. Awalnya Jack terkejut, namun ia mencoba menahan diri dan mulai mengintimidasi Charlie dengan memancing emosinya, sampai akhirnya mendapatkan alamat markas mereka. Lawyers all yours. Charlie dan konco-konconya bersiap menyambut kedatangan Jack Reacher. Kemunculannya benar-benar di luar dugaan, karena si Abah pemilik lapangan tembak ikut membantu Jack Reacher sebagai penembak jitu. Yeah, I showed up, didn't I? Pertarungan berlangsung sengit. Jack jauh lebih unggul dibanding Charlie. Tersisa Emerson dan Jarod yang berada di dalam ruangan bersama Helen. Emerson, si pengkhianat, mengarahkan pistol ke Helen. Namun, Jack Reacher yang sudah terlatih langsung muncul dan menembak tepat di kepala Emerson. Jack Reacher resmi menang, membuat Jarod tidak bisa kemana-mana. Sebenarnya masih ada orang di balik Jarod, yakni orang dari Lavender Enterprise yang menyuruhnya melakukan semua ini. Tapi di sini belum diungkap siapa sosok tersebut. Were you really gonna shoot him? Untuk sementara, Jack Reacher membunuh Jarod supaya dia tidak berulah lagi. James Barr akhirnya siuman dari komanya. Kata dokter, ia mengalami sedikit hilang ingatan tentang kejadian terakhir. Namun, saat Helen menunjukkan foto TKP dan bagaimana dia akan menembak sambil menangis merasa bersalah, James menjelaskan bahwa dirinya akan menembak dari jembatan dengan posisi membelakangi matahari dan menggunakan mobil van. Hal itu 100% sama dengan hipotesis Jack Reacher sebelumnya. Helen pun terkejut, jelas bahwa Jack Reacher adalah orang yang jenius dan sangat terlatih. James Barr terus menangis, merasa bersalah tanpa mengetahui bahwa dirinya tidak lagi ditetapkan sebagai tersangka. Sebuah akhir yang sangat membagongkan. He doesn't care about the